Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Emial Ayubi. Di video kali ini, kami akan pawai bersama anak PAUD Tunas Mulia Bumi Pertiwi 2 Cilebut. Yuk kita mengenal ondel-ondel teman-teman. Kesenian, dari manakah ondel-ondel itu ya? Ondel-ondel adalah kesenian dari Betawi. Suku asli Jakarta. Ondel-ondel berupa boneka besar, yang di dalamnya diisi orang untuk memainkan kesenian ini menjadi ciri khas dari kota Jakarta. Nah, untuk sejarah ondel-ondel itu sendiri adalah ondel-ondel dulu dipercaya jadi boneka penangkal penyakit. Kesenian ondel-ondel adalah kesenian khas Betawi. Figurnya selalu menemani perayaan kebudayaan di daerah Jakarta. Sebenarnya ondel-ondel ada dari kapan ya? Sebetulnya masih belum diketahui siapa pencipta ondel-ondel. Walaupun awal mula kesenian tersebut dipertunjukkan oleh masyarakat. Meskipun demikian ada satu catatan historis. Ondel-ondel sudah ada sebelum 1600 Masehi. Bukti ini tercatat dalam buku perjalanan yang ditulis oleh pedagang dari Inggris yang bernama W. Scott Webster menulis, ada kebudayaan unik yang berbentuk boneka raksasa dan dipertunjukkan oleh masyarakat Sunda Kelapa dalam sebuah upacara adat. Pertunjukan boneka raksasa dalam buku catatan Bue Scott itu tidak disebutkan namanya, tapi para ahli meyakini jenis boneka yang dimaksud adalah ondel-ondel. Boneka raksasa yang terbuat dari kertas ini memiliki sejarah yang diceritakan secara turun-temurun. Dulunya ondel-ondel dibuat untuk keperluan upacara adat. Penyembuh wabah penyakit seperti apa sejarah ondel-ondel ini ya? Sejarah ondel-ondel. Sejarah awal mula keberadaan ondel-ondel diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Hal ini sebagaimana yang diyakini oleh para sesepuh adat Betawi. Dalam buku Kesenian Nasional, 6 ondel-ondel karya Kustopo. Pada masa itu, ondel-ondel dibuat untuk keperluan upacara tolak balak. Upacara tolak balak adalah upacara yang diselenggarakan untuk mengusir wabah penyakit yang menyerang pada suatu perkampungan. Menurut cerita turun-temurun, kisah awal mula kelahiran ondel-ondel bermula dari seorang penduduk di sebuah kampung negeri Sundapura yang mengalami sakit panas. Sakit yang diderita membuat tubuhnya menggigil. Muncul bintik kemarahan hingga mengigau. Pada pagi harinya, ternyata ada orang lain yang mengalami sakit yang sama. Hari berikutnya, bertambah lagi, dan bertambah terus, hingga hampir seluruh penduduk di kampung itu mengalami sakit dan terjadilah wabah penyakit. Waktu itu, berdasarkan penuturan Kustopo, belum mengenal adanya dokter, apalagi rumah sakit. Bila ada yang sakit, maka dukun yang mengobatinya, namun dukun yang di kampung itu dilanda kebingungan dengan wabah yang menyerang kampungnya. Dikisahkan dukun tersebut bermeditasi untuk mencari petunjuk obat mujarab dari Yang Maha Kuasa. Dari meditasinya, dukun tersebut memperoleh pesan atau wangsit untuk membuat bentuk orang-orangan yang ukurannya sangat besar. Akhirnya penduduk kampung itu membuat orang-orangan berbentuk besar tanpa nama. Dengan mantra-mantra dan sajen yang diberikan sang dukun, orang-orangan yang diyakini dimasuki dewa penolong itu pun dipikul dan diarak oleh masyarakat guna melawan dan mengusir penyakit serta roh jahat. Ternyata menurut cerita Kustopo, apa yang dilakukan sang dukun dan warga kampung itu membuahkan hasil. Selang berapa hari seluruh penduduk dinyatakan sembuh atas wabah penyakit tersebut. Dan lambat laun arak-arakan tersebut menjadi kegiatan adat. Dan acara ini dirancang dan ditata dengan baik dan sempurna. Dan pemukulan kentongan diatur dengan indah dan tertib, hingga memunculkan irama yang merdu dan jadilah musik pengiring yang enak didengar telinga.
Dan asal-usul nama ondel-ondel tersebut karena saat diarak, boneka tersebut perlu dipikul oleh beberapa orang yang mengakibatkan boneka seakan berjalan dengan mengeleng-gelengkan kepala. Dari gerakan mengelengkan kepala itulah lahir sebutan dari masyarakat dengan nama ondel-ondel. Nama yang dikenal hingga saat ini. Seiring perkembangan kota Jakarta menjadi lebih modern, ondel-ondel saat ini dikenal dengan kesenian boneka penghibur bagi semua kalangan. Karena sudah tidak ada lagi berbau mistis, dan tampilannya juga berubah dari yang seram, jadi jauh lebih manis. Dan saat ini, ondel-ondel dijadikan sebagai boneka seni khas Betawi suku asli Jakarta. Cerita ini dikutip dari artikel detik.com. Dan dari cerita ini, semoga kita semua makin cinta dengan kesenian negeri ya. Teman-teman online tolong dibantu subscribe, like, dan share ya channel Imri supaya lebih berkembang. Semoga bisa mencapai 1000 subscriber ya teman-teman, dan ke depan bisa lebih antusias lagi bikin videonya. Terima kasih ya teman-teman. Yuk kita tutup video ini dengan mendengarkan anak-anak PAUD Thomas Mulia membaca doa surah Al-Arsr.